Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempelajari ilmu agama, dalam rangka mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam bab tarbiyatul aulad, yang mana pada poin yang terakhir kemarin kita bahas di antara adab mendidik anak, hendaknya orang tua membiasakan anak tersebut dengan akhlak yang baik, dan jika memang ada kekeliruan maka segera untuk diperbaiki, tidak dibiarkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita bawakan sebuah hadis yang mana saat Rasulullah melihat Umar bin Abi Salamah ketika masih kecil, yang mana beliau menyebutkan kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu aku masih kecil saat berada dalam asuhan Rasulullah. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Pada saat itu tanganku kesana kemari mengambil makanan di nampan. Wong jenenge arek cilik. Yo jenenge arek cilik. Dan panganan sing wis kadang ngambil ke sini, ngambil ke sana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li, maka Rasul berkata kepadaku, ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan makanlah, ambillah apa yang ada dengan apa yang dekat dengan dirimu. Saat masih kecil ini Rasul tidak membiarkan, ya. Dan Rasul enggak mengatakan lah wong terakhir sek cilik yo bene to, wong terakhir arek sek cilik, tidak. Tapi sudah diingatkan. Karena kalau ini dibiarkan akan menjadi sebuah kebiasaan sampai mendarah daging nantinya. Nek wis gede luwe angel kandhanane, angel tuturane. Makanya kadang-kadang ada anak yang model dikandani gak mempan, bisa jadi dibiarkan. Makanya dalam pendidikan saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, antara orang tua, antara guru harus sinkron. Kalau enggak, gurune tiwas gedabrus, enggak patek ono oleh. Saya enggak mengatakan enggak ada dapatnya, enggak pati ono oleh. Jenengan ngandani le ojo meso ning omahe, wong tuane meso.
iku wis segojangan. Harus sinkron keduanya. Kita mengajari anak untuk bertutur kata lemah lembut, ternyata di rumah orang tuanya yuk nadane nada tinggi. Maka panjenengan semua ya yang bertindak sebagai guru harus sinkron dengan orang tua. Lah jenengan sebagai orang tua juga harus ketika menaruh anak nanti sekolah perhatikan bagaimana tidak hanya akademiknya yang bagus, bagaimana adab yang ditanamkan dalam sekolah tersebut. Jenengan ngajari adab sing apik, sopan santun, tapi di tempat dia belajar tidak sama sekali disentuh masalah adab dan akhlak ini. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kemarin kita sampaikan tentang ucapan-ucapan ulama tentang pentingnya adab ya, di antaranya Ibnu Sirin termasuk Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak mengatakan ta'allamnal adab salasina aman, kami pelajari adab itu selama 30 tahun. Lama waktunya. Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Ibnul Mubarak, nahnu ila kasirin minal adab ahwaju mina ila kasirin min hadis. Kami itu lebih banyak butuhnya mempelajari adab. Butuh. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sampaikan di poin sebelumnya pentingnya menanamkan akidah yang benar dan penanaman adab yang baik. Dua hal ini seharusnya jangan terpisahkan. Ya, dua hal ini jangan terpisahkan. Selain penanaman akidah yang benar, tanamkan akhlak sejak dini. Selain kita menasehati, juga memberi teladan. Nah, jenengan nongkon makan dengan tangan kanan, panjenengan makan dengan tangan kiri. Jadi penanaman adab itu sejak kecil, Pak. Dimulai sejak kecil. Jenengan makan di depan anak pakai tangan kanan, ini bagian dari pembelajaran adab. Jenengan ngomong dengan anak, ini juga pembelajaran adab. Apalagi di Jawa. Sekali lagi, dulu pernah kita singgung, di Jawa itu ada tingkatan bahasa. Benar? Kalau dengan seumuran pakai bahasa apa? Nguku nggih. Kalau di atasnya kromo. Loh, ini bagian dari pembiasaan. Makanya kalau di TPQ kami, anak-anak itu kita larang pakai bahasa Jawa kalau nggak ngerti tata susunan ini. Pakai bahasa Indonesia saja dulu. Ya, karena kalau kebanyakan gurunya dipanggil Pak, oi. Subhanallah. Loh, kenapa bisa demikian? Kok guru nih, wong bapake wae dipanggil ngono kok. Ibunya saja kadang dipanggil demikian, Bu Bu Rene toh. Nah, ibuke dipanggil dikon moro. Bukan anaknya sing moro. Ya. Lah ini harus diajarkan sejak dini. Ditanamkan sejak dini. Jenengan berharap memiliki anak yang akidahnya bagus, punya sopan santun yang unggul, lah jenengan gak ngajari sejak kecil. Apalagi di zaman yang seperti ini, sungguh berat tantangannya. Di rumah diajari tata bahasa yang bagus, di luar konco-konco nih, subhanallah, kebun binatang metu kabeh. Iya, ini kenyataan di luar sana. Ya. Maka disinilah orang tua harus benar-benar menanamkan adab sejak dini. Sebagaimana Luqman menanamkan akidah kepada anaknya, pun Luqman mengingatkan, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Sudah diajari di poin ini. Maka jangan heran bila dahulu
Generasi-generasi terdahulu meskipun kaya raya nggak ada yang membanggakan hartanya. Sudah diajari sejak dini, jangan sombong, gak usah memalingkan wajahmu. Gak ada yang berbangga-bangga dengan kendaraan yang dimiliki, gak ada yang berbangga dengan kedudukan yang dimiliki. Penanaman akhlak adabnya sejak dini luar biasa. Luqman mengajari anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu palingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Orang tuh harus ajarkan anaknya hal ini. Tak usah sombong dengan ini bukan milik bapakmu. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah apa? Pemberian Allah. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkur am akfur, apakah kita termasuk syukur atau kufur. Dan ini harus kita sampaikan pada anak-anak kita. Ini bukan milik kita, ini titipan dari Allah untuk uji kita. Nah, gak usah sombong. Lu sudah diajari sejak kecil ya. Lihat saat ini, subhanallah, lihat berita, ada yang membanggakan kendaraannya, ada yang membanggakan gajinya, ada yang membanggakan ini, ada yang membanggakan itu. Kenapa bisa demikian? Adab yang tidak ditanamkan sejak dini. Maka ajari anak-anak kita sejak dini tentang adab, akhlak. Tentunya tadi kita katakan di awal, akidah jangan sampai kelewat. Karena bila akhlaknya baik, ya, sholatnya baik, tapi menyekutukan Allah, yontek babar blas gak enek apa-apa nih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan perbanyak berdoa kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Rawahu Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau, dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku, tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Mari kita baca, ajarkan pada anak-anak kita. Penting ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk poin yang keenam. Di antara adab tarbiyatul aulad, dan saat ini sangat penting, yaitu memisahkan ranjang anak-anak di usia maksimalnya adalah 10 tahun. Memisahkan ya. Ini adab yang agung yang diajarkan Rasulullah SAW. Akan banyak maslahat, akan banyak kebaikan bila hal ini diterapkan. Baik dipisahkan, nantinya akan kita jelaskan anak ini dipisahkan dari siapa, tapi yang pasti ini harus dipahami ya. Yang pertama, bahwa anak itu hendaknya dipisahkan tempat tidurnya dari saudaranya, termasuk dari orang tuanya ya. Ya, seorang atau orang tua wajib memisahkan ranjang anak laki-laki dan perempuan, termasuk memisahkan ranjang anak dengan orang tua. Jadi dalam agama kita bahkan urusan tidur saja diatur, dan ini nggak didapati dalam agama lain. Benar, agama Islam adalah agama yang sempurna. Urusan tidur diatur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan anak itu dipisah tempat tidurnya? Bahwa anak itu dipisah tempat tidurnya ketika sudah masuk 7 tahun. Kira-kira kelas berapa ini? Kelas 1 ya. Karena sekarang syarat masuk kelas 1 harus umur 7 tahun. Kalau dulu berapa? Berapa? 5 6 ya. Sekarang wajib 7 kayaknya. Ini sudah harus dipisah ya, ini sudah harus dipisah.
apalagi sudah umur 10 tahun, apalagi sudah kuliah ya. Jadi sejak 7 tahun kelas 1 SD sudah dilatih, sehingga nih umur 10 nggak kaget ya. Kenapa kok 10 atau 7 atau 10 tahun? Karena usia itu sudah mulai paham tentang bagian-bagian tubuh lawan jenis, sudah tahu Pak ya. Terlebih di zaman yang seperti ini, bayi umur 1 tahun itu nggak ngerti apa-apa Pak, bener? Tapi nek wis umur 7 tahun, umur 10 tahun, subhanallah, obrolannya anak kelas 2 umur 8 tahun iku wis masalah lawan jenis Pak iya. Obrolannya, tongkrongannya loh, kalau bahasa gaulnya sekarang, tongkrongan anak 8 tahun ning kanting niku bahas lawan jenis. Kalau mbiyen awak dewe kita umur 8 tahun sak dolan nek keran iku lho ya, karo dolan apa neh. Sekarang umur 8 tahun bahkan 1 tahun sudah mabar. Apa Pak mabar itu? Mabar, kula ngerti istilahnya dari anak-anak. Terus terang saya bukan tipe panas yang nge-game, gak seneng ngentekne waktu. Karakter game itu bikin candu, nek wis pisan angel ninggal nih, bener apa mboten? Makanya wis sepuh-sepuh aja nge-game lah gitu. Golek dolanan liyane gitu. Wis gak waktune itu. Tongkrongan anak umur 2 tahun, 8 tahun, 9 tahun, apalagi sudah 10 tahun, sudah tentang lawan jenis. Maka Islam mengajarkan pisah tempat tidur mereka dengan orang tua ya, harus dipisah. Dan para ulama menyebutkan dipisah dari siapa? Dipisah saudara laki-laki dengan saudara laki-laki, pisah. Lu kan podo lanangi, pisah. Ini kata para ulama. Dari siapa lagi? Saudara laki-laki dan perempuan, atau perempuan dengan perempuan. Apalagi laki-laki perempuan. Dipisah ini umur sekian. Makanya kalau kita lihat orang zaman dulu Pak, omaiku ombo Pak, kamarnya oke ya, omai ombo kamare oke. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki pada antum semuanya, pada kita semuanya, sehingga nantinya kita bisa membuat rumah yang ideal sesuai dengan syariat Islam. Dalam urusan rumah kita juga harus ngatur ini, nggak ketok estetik tok, enggak. Tapi nih jenengan, oh anakku 10 berarti kudu ono kamar gak apa ngoten? Lu kan kon misah Pak ya, disuruh misah sama Nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah bersabda yang menjadi landasan dari para ulama di usia itu adalah hadis Rasulullah, murru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Ini yang dipakai landasan oleh para ulama. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mendirikan sholat ketika telah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, dan pukullah bila enggan mendirikan sholat ketika telah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini landasan hadis yang digunakan oleh para ulama. Makanya ini menjadi perhatian bagi kita. Jadi di umur 7 tahun sifatnya anjuran, sebagaimana umur 7 tahun dianjurkan untuk sholat. Di umur 10 tahun ditekankan, bahkan kalau nggak sholat dipukul, termasuk dalam masalah memisah ranjang ya. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini. Para imam kita menjelaskan wajib memisahkan antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga tidak dibolehkan anak laki-laki berkumpul dalam satu tempat tidur. Lah nek dipisah kok kurang raket por karo sedulurane. Enggak, agama kita telah memberikan rambu-rambu. Inilah yang terbaik. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Dan sekarang miris Pak, subhanallah, SD zina banyak sekarang Pak. SD, SMP tambah oke. Ya, makanya ada sebuah berita nyampe ke kami, banyak pengajuan nikah di usia SMP. Bukan karena ingin menghindari pergaulan bebas, bukan, tapi karena faktor apa? Terlanjur hamil. SMP ini, subhanallah. Maka berhati-hati, anak SD sudah kenal dengan lawan jenis, ya, bahasanya sudah lawan jenis. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka di sini orang tua harus benar-benar memperhatikan masalah ini. Pisahkan tempat tidur mereka, anak laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang itu kita harus lebih benar-benar perhatian dengan anak kita. Penyakit LGBT itu benar adanya dan banyak merebak di mana-mana. Saestu Pak. Ya. Kami itu berada dalam satu grup yang punya forum kepala sekolah sunnah, ya, se-Indonesia. Ternyata banyak didapati kasus LGBT Pak, pecinta sesama jenis. Sudah ngaji? Sudah. Kita nggak ngelakkan ngajinya loh, enggak. Tapi ini penyakit, nggak ketok Pak. Ya. Lo kalau zaman biyen ono wong lanang karo wedok jalan di luar, bahkan sekarang nek rung nikah, wah iki berarti wis maksiat iki bener. Lah iki lanang padha lanang, sapa sing ngerti? Lho luwe bahaya iki, Pak. Lanang padha lanang, enggak ketok. Dan sekarang banyak ini, naudzubillah. Makanya ini Islam sudah memberikan rambu-rambu pada kita. Dan untuk orang tua kami ingatkan lagi, Pak, Bu, HP-nya anak-anak tolong dipantau. Yang anaknya sudah dipegangi HP. SMP, SD sudah pegang HP belum sekarang? Sudah. Oh sudah. TKW sudah Ustaz. Subhanallah, ati ki opo ngono lho. Ati opo SD ceklan HP. Oh ujian online. Ya mari ujian kon ngekne wong tuane lah. Oh sekolah online. Saya kira pun buatan online ta. Ya wis ditarik aja, nggak usah. Ruwet mangke Pak, saestu ruwet. Lah terus anake dolanan opo Ustaz? Wokeh Pak sing kene gitulan Al-Qur'an kena dihafalan. Leres? Ya, tapi inilah ngapunten kenapa saya ya rodok prihatin, kita semua prihatin karena orang tua zaman sekarang juga nggak mau ribet. Anak nangis cekeli, sing salah sopo terusan. Wong tuane masak ben anake menang dicekeli HP. Bapake nyekel HP ben gak diganggu, anake dicekeli tab sing luwih gede. Bener apa ora? Enggak percaya enggak apa-apa. Jangan heran bila anak akan kecanduan karena yang dilihat anak adalah kalau enggak kartun ya hal-hal yang menarik. Sifatnya anak itu enggak punya capek dan senang dengan hal-hal yang menarik. Anak jenengan ajak ke lapangan, main, olahraga, dia besok akan ngajak lagi. Kenapa? Senang. Ya. Capek, siang, panas, terik, tetap ngajak. Seneng dia. Sama, anak jenengan pegangi HP, yang dilihat itu menyenangkan, buat dia tersenyum, tertawa, jangan heran besok akan minta. Jenengan berikan lagi, gak diwai nangis. Jangan salahkan nanti bila demikian, yang salah wong tuane dhewe. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, berikan waktu panjenengan untuk anak juga. Aja kurmar gawe wae. Lo kan butuh mangan, iya. Tapi anak juga butuh pendampingan, memberikan teladan pada anak-anak kita. Ya.
Ini yang banyak terjadi khususnya pada ibu-ibu milenial yang belum siap, yang belum punya bekal ilmu. Wis pokok ibuke masak, anake cekeli HP. Ibuke repot, anak cekeli HP. Bapake repot, anake cekeli HP. Sudah buyar engko. Ya, makanya nanti yang lebih didengarkan adalah dawuhe HP, bukan dawuhe wong tua. Yang lebih didengarkan adalah HP, bukan orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ke-7, di antara adab tarbiyatul aulad adalah bersikap adil kepada anak, khususnya dalam memberi hadiah. Khususnya dalam memberi hadiah. Disebutkan oleh muallif, adil terhadap anak adalah tidak membeda-bedakan dalam perlakuan dan pemberian nafkah. Nek siji mangan bakso yo kabeh mangan bakso. Nek ning omah iku lawuhe trahe sego karo iwak asin yo kabeh sego karo iwak asin. Karena membedakan dapat menimbulkan problem, masalah. Akan ada jadi kecemburuan sosial. Dan ini termasuk kezaliman yang kadang tidak disadari oleh orang tua. Dan Nabi memerintahkan orang tua bersikap adil, khususnya dalam pemberian hadiah. Kalau jenengan anaknya 5, jenengan ngasih hadiah ke satu anak, maka usahakan yang lain juga diberi. Jenengan pulang bawa oleh-oleh, maka berikan juga pada yang lain. Nih anaknya siji, oke lah isih nggawa jajan siji. Nih anaknya 10, nih isih sak omah kabeh. Jangan sampai satu diberi, satunya tidak. Nanti akan ada kecemburuan sosial. Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, di mana beliau berkata, anin Nu'man qol, dari Nu'man bin Bashir beliau berkata, sa'altu ummi abi ba'dal mauhibati fawahabaha li. Ibu saya meminta hadiah kepada ayah. Ya, jadi ibuku meminta hadiah kepada bapakku, lalu memberikannya kepadaku. Faqalat, maka ibuku berkata, la ardo hatta ushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak rela sampai Rasulullah menjadi saksi atas hadiah ini. Qala fa'akhadha abi biyadi wa ana gulamun, maka ayah membawaku saat saya masih kecil. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah membawaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna umma hadza ibnata Rawaha talabat minni ba'dul mauhibah. Wahai Rasulullah, ibunda anak ini, Amrah binti Rawahah namanya, meminta hadiah hibah untuk anak ini. Ya. Wa qad a'jabaha an ushhidaka ala dzalik, dan beliau ingin agar engkau menjadi saksi atas pemberianku atas dia. Qala ya Bashir, maka Rasulullah bertanya, wahai Bashir, alaka ibnun ghairu hadza, apakah engkau punya anak selain dia? Qala na'am, kata Bashir, iya ya Rasulullah, saya punya anak lagi selain dari ini. Fa wahabta lahu misla ma wahabta li hadza. Rasul tanya lagi, apakah engkau juga memberikan hadiah yang sama kepada yang lain? Qala la, tidak ya Rasul. Qala fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jaurin.
Maka Rasul berkata, kalau begitu jangan jadikan saya sebagai saksi, karena saya tidak bersaksi atas kezaliman. Lihat, jadi memberi hadiah kepada yang satu dan tidak memberi pada anak yang lain, ini termasuk kategori kezaliman. Jelas? Ngerti ya? Kezaliman ini, Pak, yang kadang-kadang dianggap sepele oleh orang tua. Wong guru ngono ala kerupuk siji lho, aja dinilai kerupuke tapi ati, Pak. Ngoten to, leres mboten. Jangan dinilai kerupuknya atau permennya, tapi ini berkaitan dengan perasaan, psikologi anak. Dut saestu Pak, kerupuk siji lak nilainya gur piro to, Pak? Pinten regine kerupuk siji? 500 ya. Saene ta. Ono saya usale. Kecuali kerupuk blek-blekan. Ya wis lah. Loh, jenengan memberi hadiah pulang gur gawa kerupuk siji diweni kepada anak satunya, yang lain tidak diberi. Loh, ini kan akan iri ini. Dan ini kezaliman. Nek gor siji wae jenengan pangan dhewe gak apa-apa malahan. Utawa jenengan apa? Jenengan bagi. Nek anake 10 ya dibagi 10. Karena meskipun hitungannya kerupuk satu, ini perasaan anak. Loh, bapak nggak ngekei aku. Ya, bapak nggak adil. Ya. Sudah sampai demikian. Apalagi tontonan anak zaman sekarang TikTok. Nah, udah wis. Ya kan berhati-hati. Dalam riwayat yang lain, tadi riwayatnya Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, fala tushhidni idzan fa inni la asyhadu ala jaurin. Ini riwayatnya Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, faqala alau ikhwatun, apakah anakmu punya saudara? Qala na'am, iya ya Rasul, anakku punya saudara. Qala afakullahum a'taita mislama a'taitahu, apakah engkau memberikan kepada anakmu yang lain semisal dengan yang kau berikan itu? Qala la, tidak, kata Nu'man. Qala falaisa yasluhu hadza, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, falaisa yasluhu hadza, ini bukan hal yang baik. Wa inni la asyhadu illa ala haqqin, dan aku tidak akan menjadi saksi kecuali di atas kebenaran. Begitu tegasnya Rasulullah mengingatkan permasalahan ini agar orang tua berbuat adil dalam pendidikan anak, khususnya dalam pemberian hadiah. Adapun uang saku, tentunya ini adil tidak berarti sama. Dalam sebagian hal adil tidak berarti sama rata. Engko sing kuliah sangune 10.000, sing TK yo 10.000, iki enggak adil namanya malahan. Jadi adil itu tidak sama rata, tidak harus podo kabeh. Ini harus dipahami orang tua. Jadi sing jenenge adil enggak kudu podo. Adapun masalah hadiah, perhatikan, ketika kita pulang bawa hadiah untuk fulan, untuk anak yang pertama itu kok gedang goreng, ya sing cilik ojo sampai lali. Nek siji diwehi ya liyane diberi. Sekali lagi ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun nilainya tidak seberapa, malah gur dadi rame. Ya, gur dadi rame. Dan ini juga ada ibroh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Antum yang punya orang tua yang sudah sepuh, nek gawakno oleh-oleh bapak, ojo lali ibu. Paham maksudnya?
nek nukokno bapak sarung, ibuke ya ditukokne apa? Sarung aja. Tukokne mukena. Engko lak ngene, bapakmu wae sing ditukokne. Lak kadang ngono. Ya. Atau kadang belikan ibu, bapaknya gak tahu ditukokne. Loh memang bapak itu tipe karakter yang gak ngomong tapi yang batin. Jane ku anakku apa ora. Kok gur ibuke tok sing ditukokne. Batin. Ya ini menjadi ibrah. Makanya kalau kita khususnya yang berjauhan dengan orang tua yang kadang-kadang ya 1 bulan sekali pulang, kalau membawakan oleh-oleh berupa barang kepada salah satu orang tua, hendaknya yang satu juga dibelikan. Kalau makanan lebih enak, wis gawe omah pangan bareng-bareng. Ya itu lebih mudah. Tapi kalau barang ya itu tadi. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini yang diajarkan. Ya, berbuat adil dalam memberi hadiah. Kita masuk poin yang ke-8. Disebutkan di sana bersikap lemah lembut, bergurau dan mencium anak. Sebelum kita bahas poin ini, belakangan ini kalau kita melihat kadang-kadang lewat ya di beranda kita kisah memilukan tragedi orang tua membunuh anak gara-gara anaknya nangis. Ada ya. Wong tuane nggak sabar, anaknya dibunuh dengan tangannya sendiri. Karena apa istilahnya? Anaknya nangis wae dan dia merasa keberbekan. Apa keberbekan bahasa Indonesianya? Bising ya, merasa bising dengan suara tangisan anak. Dibunuh anaknya. Dan ini bukan fiktif belaka, ini terjadi di dunia nyata saat ini. Ya. Anaknya dibunuh. Dan kasus seperti ini enggak sekali 2 kali, banyak terjadi. Ya. Karena sikap emosi, ketidaksabaran, padahal anak kecil enggak ngerti apa-apa, Pak. Anak nangis pasti ada sesuatu yang enggak pas, bener? Sing jenenge arek cilik nangis itu pasti ada yang tidak pas. Cuma kita saja yang belum tahu bahasa tangisan anak. Ya. Maka coba pahami Pak tangisan anak itu. Kadang kita itu kalah karo tukang ingon sapi, Pak. Tukang ingon sapi ku ngerti, Pak. Sapi nek wis model gemboringin, oh berarti jaluk rabi. Kok rabi, jaluk kawin. Lu saestu, Pak. Orang-orang zaman dulu ya itu tahu, oh sapi gemborin model ini, oh dikei pangan kok isek gembor, apa penggembor ya bahasanya, bisa anggapan ngono lah, oh berarti ki njaluk. Nah, lu sampai tahu loh Pak mereka, ya petani atau peternak ngerti, sing rumatis kambing yo ngerti, oh iki panganane kok penuh, ombenane yo enek, kok isek muni ya, iki berarti tanda-tandane njaluk njaluk beleh. Loh tahu Pak mereka, Pak. Makanya ketika anak kita menangis, hendaknya kita harus mencari tahu jane nangisnya kena opo. Opo keluwen, opo dicokot semut, opo dicokot nyamuk. Jenenge arek cilik, begitulah cara dia meluapkan biar ada perhatian orang tuanya. Begitulah cara anak ya menyampaikan yang ingin disampaikan hanya sebuah tangisan. Soalnya ate ngomong ya urung iso, ngene ngomong jangan kaget malahan. Ya, maka sekali lagi orang tua harus belajar memahami. Muring-muring ae. Nangis saya itu, bapakmu gitu kok mergawe, iya ngerti sopo ngangkon, gitu kan? Ibunya juga demikian, harus benar-benar perhatian, jangan sampai malah muring-muring. Karena sangat mungkin Pak,
Jenengan pulang kerja capek, di rumah anak nangis, kopi rong dicepakne, panganan rong enek. Masya Allah iki. Bisa jadi jenengan akan marah-marah. Ya, naudzubillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya dalam adab tarbiyatul aulad dalam Islam diajarkan berlemah lembutlah pada mereka. Ojo sepanang serius tok, yuk bergurau dengan anak. Ya. Mencium anak, mari kita kupas satu persatu. Sebelum kita kupas, mari kita lihat muqaddimah dari muallif. Dalam banyak hadis Rasulullah membawakan kalimat dengan panggilan ya bunai. Ya bunai itu nek bahasa Jawa nih panggilan sayang orang tua atau orang yang lebih tua kepada anak. Nek bahasa Indonesia apa? Bahasa Jawa panggilan sayang orang tua kepada anak tanpa manggil nama. Li. Kalau di Malang li, kalau di Tuban cum. Nduk. Ya, siji desa mawa coro, tapi ini panggilan sayang. Kalau di Malang le, ya bunai, wahai. Nah, ini panggilan sayang. Jadi Rasulullah memanggil anak kecil dengan kalimat ini, kalimat yang mengandung makna begitu dalam, mengandung kecintaan, kasih sayang, perhatian. Dalam kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu mengandung makna yang begitu dalam. Kalau mau dikupas, ya, sangat dalam. Beda tasydid, beda makna. Beda satu huruf, beda makna. Kemarin pernah saya kaji, dalam hadis itu ada sabun, ada sabun. Ya. Apa sabun? Apa? Mencela. Paham ya? Islam itu melarang kita mencela orang lain. Ada sabun, ada sabun. Kalau sabun itu mencela sesuatu yang ada pada orang itu. Paham? Kalau sabun gurbedo ono alife itu mencela, membabi buta, entek, golek maneh. Lho bedane sampai sebegitunya. Gurbedo titik. Ya. Lah sama dalam bahasa Arab juga demikian. Ada panggilan Rasulullah kepada anak-anak kecil itu ya bunai. Ya, mengandung makna begitu dalam, mengandung kecintaan, mengandung kasih sayang, mengandung perhatian orang tua kepada anak, orang yang lebih sepuh kepada yang lebih kecil. Makanya ini juga harus menjadi perhatian kita kepada anak-anak kita. Panggilan dengan panggilan-panggilan sayang. Ya. Kemudian dalam banyak hadis, bahkan dalam Al-Quran disebutkan tentang lemah lembut ini, perintah berlemah lembut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, man yuhramir rifqa yuhramil khair. Siapa yang tidak memiliki sifat lemah lembut, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Kepada siapapun Pak kita diperintahkan berlemah lembut. Ya. Secara umum perintah berlemah lembut itu kepada siapapun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Surat apa ini? Surat ke-7 ayat 156. Begitu pula surat ke-21 ayat 107 disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami diutus atau kami mengutus Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya sejatinya kita dalam membina, mendidik anak, bermuamalah dengan istri,
bermuamalah dengan pasangan atau keluarga kita berlemah lembut. Terlebih di zaman ini, kata para ulama, ini zaman yang kita harus berlemah lembut. Apalagi anak-anak saat ini, subhanallah. Anak-anak zaman sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Saya masih ingat Pak, saya SD itu penggapus terbang itu koyoknya biasa gitu. Bener ya? Penggaris gak ceklek gak afdol gitu. Itu dulu. Tapi ya tetap ta'zim, tetap memuliakan guru, nggak ada yang sampai ngelapor nih polisi. Bener ya dulu. Sekarang subhanallah, kok sampai ono penggaris ceklek iki iso-iso langsung pirang tahun. Loh, ini kondisi sekarang. Bahkan ada orang tua yang dituntut anaknya loh. Ya, entah itu karena pelanggaran HAM atau apa, kekerasan pada anak dan lain sebagainya. Memang kita dilarang kekerasan, tapi memang ada kalanya ya diperlukan gitu kan. Seperti tadi, yang umur 10 tahun nggak mau sholat. Terlebih di zaman ini kita diperintahkan untuk berlemah lembut. Makanya insya Allah ini akan kita bahas lebih lanjut tentang berlemah lembut kepada anak, termasuk bercanda seperti apa dalam Islam disebutkan, termasuk mencium anak, yang kadang-kadang orang tua itu malu mencium anaknya, sungkan mencium anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Jelas apa belas? Jelas ya. Kalau pekan depan ada pertanyaan ditulis saja dari rumah, tapi aja angel-angel, karena menyulitkan orang itu nggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.